Soal yang pertama, jika turunan dari fungsi f ini f aksen x sama dengan 6x kuadrat tambah 2x min 1 dan f min 2 sama dengan 5, maka persamaan fungsi fx gimana? Nah, di sini fungsi fx itu ya pasti integral dari turunannya ya. Jadi ini sama dengan integral dari f aksen x terhadap x ya. Jadi gimana tuh? Fungsi f aksen x-nya kan ini kita udah tahu nih, 6x kuadrat tambah 2x min 1 ya. Jadi ini integral dari 6x pangkat 2 tambah 2x kurang 1 terhadap x ya, dx. Nah, berarti kita tinggal integralin aja yang ini. Nah, ini pangkatnya nambah 1 nih. Pangkat x pangkat 2 kalau kita integralin berapa? Berarti x pangkat 3 ya, di sini jadi 6/3 tuh 2 ditambah ini kan x pangkat 1. Kalau x pangkat 1 nanti nambah 1 pangkatnya. Jadi ini ditambah x pangkat 2 gitu ya. Dikurangi x. Jangan lupa kalau integral tak tentu ini kita mesti tambahin c gitu ya. Nah, ini adalah f dihitung di x gitu. Nah, kita udah tahu nih kalau f dihitung di x tuh berarti x-nya ini bisa kita gonta-ganti ya. Kan c-nya kita belum punya. Nanti kita mesti cari dulu nilai c ini berapa gitu. Jadi kita baru dapat si fungsi aslinya. Ya. Jadi kita mesti cari berapa si nilai c-nya. Caranya gimana? Di sini kan kita punya f min 2 sama dengan 5 ya. Berarti kalau f min 2 sama dengan min 5 sama dengan 5, di sini 5 sama dengan 2 dikali min 2 pangkat 3 ya. Ininya kita ganti sama minus 2 tuh ya. Minus 2 pangkat 3 ditambah yang x ini juga kita ganti sama minus 2. Udah gitu dikurangi negatif 2 ya. Negatif 2 baru ini plus c. Nanti kita cari c-nya berapa. Ini kita hitung satu-satu ya. Jadi 5 sama dengan 2 dikali minus 8 tuh minus 16. Terus ini minus 2 tambah 2 habis ya. Tambah c. Gitu ya. Minus 2 tambah 2 habis. Jadi berapa nih persamaan fungsi fx-nya? Sorry, ini kuadrat nih. Ini kuadrat ya. Pantesan hasilnya nggak ada ya. Jadi ini tambah 4 harusnya ya. Ditambah 4. Jadi berapa nih? Minus 12 tambah 2. Minus 12 tambah 2 min 10 ya. Nah, min 10-nya pindah ruas ke kiri. Gitu. Jadi C-nya dapat berapa nih? Ini kan min 10. Berarti C-nya nanti kita dapat min 10 tambah 5, 15 ya. Segini kan min 15. Segini kan min 10 nih. Min 10 tambah 15 yang hasilnya 5 kan. Nah, jadi si fungsi fx-nya di sini kita bisa tulis fx itu sama dengan kita ganti aja nilai c-nya langsung. Nilai c yang ini ya. 2x pangkat 3 tambah x kuadrat kurangi x tambah 15 gitu ya. Ini adalah fungsi fx yang dimaksud. Jadi opsi yang tepat di sini yang mana tuh? Yang A ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Hasil dari integral 10 per x akar pangkat 5 dari x pangkat 2. Ini x dikali akar pangkat 5 x pangkat 2 ya. Jadi x pangkat 5 x dikali akar pangkat 5 dari x pangkat 2 tuh sama aja kayak x pangkat 2 per 5 gitu ya. Nah, ini tuh kan pangkat 1. Pangkat 1 tuh pangkat 5 per 5 nih. Jadi nanti kalau misalnya perkalian, ini pangkatnya tinggal kita jumlahin. Jadi ini sama dengan x pangkat 7 per 5 kan. Yang di bawah tuh. Untuk penyebutnya dulu ya. Nah, jadi bentuk si integralnya secara lebih sederhana kita bisa tulis gini. Integral 10. Nah, karena posisinya di bawah, kita ke atasin, ya tandanya jadi negatif nih. Jadi minus 7 per 5 gini. Dx. Gini ya.
Nah, si 10 ini karena dia konstan bisa kita keluarin. Nanti kita tinggal lihat si pangkatnya aja yang ini. Ya, jadi 10 X pangkat min 7 per 5 ditambah 5 per 5 tuh jadi minus 2 per 5 ya. Jangan lupa kita kaliin sama kebalikannya. Kebalikannya kan negatif 5 per 2. Kebalikan dari pangkat. Jadi maksudnya sih pangkat ini kan minus 2 per 5. Kita bagi sama minus 2 per 5 sama aja kayak kita kali dengan min 5 per 2 gitu loh. Ya, ini tambah C ya. Nah, jadi ini bisa kita coret. Yang ini 5 ya. 5 kali min 5 itu kan minus 25. Terus X pangkat minus 2 per 5 itu sama aja kayak X pangkat 2 per 5 tapi kita taruh di bawah gitu ya. Atau kita ubah lagi ke bentuk akar tuh jadi kayak gini. Ini pangkat 5 gitu ya. Ini pangkat 2. Nah, ini tambah C. Ya, jadi integralnya hasilnya ini. Gitu ya. Ya, kita tulis aja di sini integralnya tuh I gitu ya. Jangan lupa plus C-nya, karena ini bentuk integral tak tentu ya. Jadi jawabannya yang mana? Yang A ya. Ini yang A. Nah, kita lanjut lagi ke soal berikutnya ya. Nah, soal berikutnya, integral dari 6x plus 3 kali x kuadrat plus x dikuadratin. Nah, ini sama aja kayak integral substitusi U. Ya, jadi kita misalin di sini yang jadi U-nya tuh yang ini. Ya, ini U-nya. Jadi kalau U itu kan sama dengan x kuadrat tambah x ya. Berarti DU-nya sama dengan 2x tambah 1 kali dx kan. Nah, gini. Nah, sekarang kalau misalnya kita kaliin 3 kiri kanan ya. Nah, ini kita kali 3 kiri kanan. Jadi ini saya geser dulu ya. Ini saya kali 3 kiri kanan. Nah, gini. Jadi 3 DU. Ini kan sama dengan 6x tambah 3 ya. 6x tambah 3 kali dx gitu ya nggak? Nah, kita nemuin nih bentuk 6x plus 3 dx di sini. Nah, otomatis bisa langsung kita ganti sama 3 du ya. Langsung aja kita ganti sama 3 du gitu. Jadi bentuk integral itu bisa kita tulis gini. Integral, sorry ya, ini integralnya kurang bagus. Nah, integral U kali 3 du. 3-nya kita keluarin, ini du-nya kita tulis di sini. Ya. Jadi sama dengan 3 kali U itu kan U pangkat 1. Berarti nambahin 1 nih jadi 3 U pangkat berapa tuh? Sorry, ini U kuadrat nih, teman-teman ya. U-nya U pangkat 2 nih. U pangkat 2 nih. Jadi 2 tambah 1, 2 tambah 1 jadi 3 ya. Jadi U pangkat 3 di sini. Terus dibagi sama angka di pangkatnya ya. Kita bagi dengan 3. Bagi 3. Tambah C gitu ya. Nah, ini bisa kecoret kan 3 sama 3 yang ini. Nah, si U-nya kita balikin lagi. Balikin sama yang ini. Yang X kuadrat tambah X. Ya. Jadi bentuk integral ini sama dengan X kuadrat tambah X pangkat 3 tambah C gitu ya. Nah, ini adalah si fungsi fx-nya ya. Atau integralnya. Ya. Nah, kan dikasih tahu di sini F1 sama dengan 8. Berarti kalau kita ganti X-nya sama 1, hasilnya harus 8. Jadi 8 sama dengan, nah tiap huruf X di sini kita ganti sama 1 gitu ya. Jadi 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 3 tambah C. Nah 8 sama dengan 8 tambah C, ya kan? Berarti C-nya 0 di sini, ya. Jadi udah aja integralnya kan kita udah dapat tadi. Ya, integralnya ya si fungsi ini. Kita tinggal ganti si C-nya dengan 0 gitu. Ya. Jadi nanti kita bisa dapat fx sama dengan x pangkat 2 gitu ya. Tambah x pangkat 1. Ini pangkat 3 tambah 0 gitu. Nah, ini ya jawabannya. Jadi opsi yang tepat di sini adalah yang mana tuh? Yang A ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal yang keempat.
Nah, dikasih tahu nih f aksen X sama dengan X kali 2X plus 3 dikuadratin ya. Nah, F1 sama dengan 20. Nah, ini sih sebenarnya bentuk ini bisa kita faktorin aja sih ya. F aksen X-nya kan segitu. Nah, F aksen X-nya ini sama dengan X dikali 2X tambah 3 dikuadratin itu kan jadi 4X kuadrat. Itu ya, ditambah berapa tuh? 2 kali 2 kali 3, 12X ya. Tambah 9. Nah, jadi ini gimana nih? Jadi 4X pangkat 3 ditambah 12X kuadrat tambah 9X. Ya, berarti ini f aksen X. Kalau misalnya mau cari fx-nya tinggal kita integralin ya. Jadi fx sama dengan integral dari 4x pangkat 3 ditambah 12x kuadrat tambah 9x terhadap x ya. Kayak tadi ini pangkatnya kita lihat. Yang ini pangkat 3 jadi 4 per berapa tuh? Ini kan x-nya harus nambah ya. Jadi 4 nih. 4 bagi 4 1 ya. Nggak usah kita tulis deh ya. Yang ini pangkat 2. Pangkat 2 jadi pangkat 3. Terus 12 bagi 3 itu 4. Ditambah satu lagi yang 9 ya. Yang 9 jadi gimana nih? 9 per 2 ya. X kuadrat gitu ya. Nah, di sini F1 sama dengan 20. Ini jangan lupa plus C nih. Berarti ini Fx-nya. F1 sama dengan 20. Berarti di sini 20 ya. 20 dan tiap huruf X nanti kita ganti sama 1 ya. Ini X-nya kita ganti sama 1. Jadi berapa nih? 1 ditambah berapa tuh? 1 ditambah 4 ditambah 9 per 2 ya. Plus C. Nah, gini. Jadi C-nya 20 kurang 5, 15. 15 kurang 4 setengah, 10 setengah ya. Nah, ini ditanya F-1 di sini. Berarti Fx-nya kan di sini kita punya ya. Fx sama dengan 4, X pangkat 4. Kita lihatnya yang ini nih. Ya. Fx sama dengan X pangkat 4 ditambah 4X pangkat 3 tambah 9 per 2X kuadrat tambah 10 setengah ya. Kok 10 setengah sih ini 20 dikurangi 5, 15. 15 dikurangi 4 setengah. 15 dikurangi 4 setengah, 10 setengah ya. Oh iya, benar-benar cocok ya, Tang. 10 setengah, 15 setengah tambah 4 setengah. Oke, 10 setengah ini ya. 10 setengah. Berarti X-nya kita ganti sama min 1 semua. Jadi min 1 pangkat 4 berapa nih? Ini X kita ganti semua sama min 1. Ya. Jadi min 1 pangkat 4, 1. Ini kurangi 4. Gitu ya. Tambah 9 per 2 kali min 1 kuadrat ya. Itu ya segitu. Tambah 10 setengah. Jadi berapa nih? Minus 3 tambah 4 setengah tambah 10 setengah ya. Jadi 10 setengah tambah 4 setengah 15. 15 kurang 3 ya 12. Hasilnya ada nggak? Ada ya. Jadi Fx-nya itu yang ini, yang D ya. Kita lihat ke soal berikutnya. Nah, ini sebuah mobil bergerak dengan percepatan AT sama dengan 5T plus 2 ya. Nah, berarti kalau misalnya kita punya fungsi A sebagai fungsi waktu, ini sama dengan 5T plus 2. Kecepatannya tuh integral dari ini, dari A ya. Jadi Vt-nya di sini sama dengan, kita integralin aja langsung ya. Kalau kita integralin kan jadi berapa tuh? Integral dari 5T plus 2 dt ya. Ini jadi 5 per 2 T kuadrat plus 2T ya. Plus C. Nah, kecepatan saat T-nya 0
berturut-turut itu adalah 0 meter per second ya. Berarti ya kita substitusi aja buat tahu nilai C-nya. Jadi kan di sini 0 sama dengan 5/2 kali 0 ditambah 0, 2 kali 0 ya, tambah C. Berarti di sini kita dapat nanti C-nya 0. Nah, sekarang buat jaraknya. S sebagai fungsi waktu. Kan kalau C-nya 0 ya udah, berarti kita integralin yang ini aja nih. Ya. Berarti sama dengan integral dari VDT atau 5/2 T kuadrat ditambah 2T tambah 0 gitu ya. Jadi gimana nih? Lihat pangkatnya aja ya. Lihat pangkatnya. Jadi yang ini sama dengan pangkatnya jadi pangkat 3 ya. Terus kita bagi 5/2 dibagi 3 itu jadi 5/6. Tambah T-nya ini kan pangkat 1. Pangkat 1 tuh jadi pangkat 2 ya. Terus 2 bagi 2 1 kan. Nah ini tambah C juga. Saat S-nya 0. Saat T-nya 0. S-nya berapa nih? 0 sama dengan 5/6 dikali 0 pangkat 3 tambah 0, 0 kuadrat tambah C. Nah, C-nya 0 juga nih. Ya udah persamaan fungsi posisinya ya udah S sebagai fungsi T-nya kita bisa tulis di sini sama dengan 5/6 T pangkat 3 ditambah T pangkat 2 tambah 0 ya. Jadi ini jawaban yang tepat ya. Coba ada nggak di pilihan? Yang mana? Yang ini yang C ya. Nah, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal yang ke-6. Nah, gradien garis singgung kurva Y sama dengan Fx dinyatakan dengan rumus dy dx. Dy dx itu gradien ya. Berarti kalau kita mau cari fungsi Fx-nya, tinggal kita integralin aja. Integral dari ya si dy dx ini nih. Ya, berapa nih integralnya? Ini min 4x pangkat 2 ditambah 8x dx gitu ya. Berarti ini kan pangkatnya pangkat 2, nambah 1. Jadi pangkat 3 ya, jadi ini x pangkat 3, ini minus 4/3 gitu. Ditambah yang ini kan pangkat 1, nambah 1, jadi pangkat 2 nih. X pangkat 2, yang ini 4. Nah, berarti jangan lupa ini plus C ya. Nah, ini Fx. Nah, berarti kan melalui titik 1,2/3. Dengan kata lain tuh 1 tuh X-nya, ya si 2/3 ini adalah Fx-nya atau si Y-nya gitu ya. Berarti kita ganti di sini. Fx kita ganti sama yang ini 2/3 ya. Ini kita ganti sama 2/3 gitu. 2/3 sama dengan min 4/3 kali 1 tuh jadi min 4/3 ya. Ditambah 4 kali 1 kuadrat ya 4. Tambah C. Berarti ini pindah ruas nih. Si min 4/3-nya ke kiri. Jadi 6/3 berapa tuh? 2 ya. 2 sama dengan 4 tambah C. Jadi C-nya berapa tuh? 2 kurang 4, negatif 2. Oh ya udah. Ini persamaan fungsinya jadi kita ganti. Y sama dengan negatif 4/3 X pangkat 3 tambah 4X kuadrat ya. Kurangi 2. Nah ini fungsinya ya. Jadi di sini opsi yang tepat adalah yang B ya. Kan ininya minus 2 si konstantanya ya. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal yang ke-7. Gradien garis singgung kurva itu Y sama dengan 3X kuadrat tambah 8X tambah 12. Terus dia melalui titik 1,25 ya. Berarti ini kan gradien garis singgungnya dalam bentuk fungsi. Untuk fungsinya kita integralin ya. Jadi Fx di sini sama dengan integral dari 3x pangkat 2 tambah 8x tambah 12 dx gitu ya. Jadi gimana nih? Ini pangkat 2, pangkatnya nambah 1 jadi pangkat 3 ya. Jadi x pangkat 3. 3 bagi 3 1 tambah ini x pangkat 1 tuh jadi x pangkat 2 ya. Jadi 8 bagi 2 tuh 4 ya. Ini 4 X pangkat 2 tambah 12X gitu ya. Terus tambah C. Nah ini Fx-nya.
Kan dia melalui titik 1,25. Kayak tadi, berarti si ini sebagai X, yang ini sebagai fx ya. Berarti langsung kita masukin deh ya. Jadi nanti setiap huruf X di sini kita ganti dengan 1, oke? Buat kita cari nilai C-nya. 25 sama dengan 1 tambah 4 tambah 12 tambah C. Jadi 12 tambah 5, 17 ya. 17 tambah berapa yang hasilnya 25? 8 ya. Nah, C-nya dapat 8. Jadi si fx ini sama dengan X pangkat 3 ditambah 4X kuadrat tambah 12X tambah 8. Nah, kalau dia memotong sumbu Y, itu artinya X-nya sama dengan 0. Jadi kalau kita ganti nanti si X ini semuanya sama 0 berapa nih? Ya. Ya udah 8 kan ya. Jadi F0 sama dengan 0 tambah 0 tambah 0, 8 ya. Berarti koordinat titik potongnya dengan sumbu Y itu adalah X dulu baru Y. 0,8. Ya, jadi di sini opsi yang tepat itu yang D. Nah, kita lihat soal berikutnya. Soal yang ke-8. Luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan negatif 3X kuadrat, sumbu X, garis X sama dengan 1, dan X sama dengan 3 ya. Nah, buat tahu luas daerahnya, ini sebenarnya kita bisa pakai integral tentu. Itu batas-batasnya udah dikasih tahu ya. Kurva Y sama dengan min 3X kuadrat, sumbu X sama garis X sama dengan 3. Jadi kita mungkin sketsa dulu aja ya kurvanya kayak gimana nih, kurang lebih. Garis Y sama dengan min 3 per X kuadrat. Ya. Ya berarti kalau kita gambar ya kurvanya kurang lebih kayak gini ya. Kalau garis X sama dengan 1 sama X sama dengan 3 itu garisnya itu bakal ada di kuadran berapa tuh? Di kuadran ke-4 lah ya di sini ya. Ini kan 1 sama 3 tuh ada di sini nih. Ini 1, ini 3 ya. Ya mungkin kasarnya sih grafiknya nanti kayak gini ya. Gitu ya. Nah, luas daerah yang dimaksud gimana nih? Kurang mulus ya gambarnya. Nah, gitu. Anggaplah gitulah ya. Berarti ini kan luas daerahnya yang dimaksud tuh yang ini nih. Ini kalau kita arsir ya. Nah, ini nih luas daerah yang dimaksud. Nah, ini berapa? Si luas daerah ini. Ini kita tandain dulu aja. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Berarti ya langsung aja kita integralin ya. Integral dengan batasnya dari 1 sampai 3. Dari min 3 per X kuadrat tuh sama aja kayak min 3 kali X pangkat negatif 2 nih. dx ya. Nah, min 3 kita keluarin aja. Terus X-nya jadi berapa nih? Ini minus 2 ya. Minus 2 tambah 1 jadi minus 3 kan. Jadi bagi minus 3 kalau kita integralin. Sebenarnya nanti hasilnya minus gitu ya. Minus 3. Ini sorry kok minus 3 ya. Minus 2 tambah 1 ini minus 1. Ya, jadi ini bagi minus 1. Ah, gini. Ya. Jadi berapa nih? Min 3 bagi min 1 tuh 0. Kalau luas tuh nanti positif ya. Sebenarnya ini kan harusnya dikurangin gitu. Nah, jadi min 3 bagi min 1 tuh ini 3 ya. 3 X pangkat min 1 jadi 3 per X gitu ya. Cuman kan batasnya tuh dari berapa tuh? Dari 1 sampai 3 ya. Ya kalau kita dapat negatif nanti tinggal kita positifin aja. Karena ini kan batas ada borderline bagian atasnya si sumbu X ya atau garis Y sama dengan 0. Harusnya 0 dikurangi sekian gitu. Atau kalau misalnya batasnya mau kita tukar juga nggak apa-apa. Ya. Jadi di sini kan kita dapat batas atasnya kalau kita masukin ke X ya. 3 bagi 3 tuh berapa? 1 kan? Dikurangi 3 bagi 1, 2. 3 bagi 1 tuh 3 ya. 1 kurang 3 kan min 2. Nah, cuman luas kan nggak mungkin minus gitu ya. Kita mutlakin aja. Jadi luasnya tuh 2 gitu ya. Dan kita dapat jawabannya yang A ya.
Soal berikutnya ya. Ini tadi kalau sebelum ke soal berikutnya sebentar ya. Ini kalau misalnya kita punya kurva kayak gini, pokoknya luas daerah itu tuh harus integral bagian atas dikurangi bagian yang bawahnya buat yang si fungsi yang mau kita integralin gitu ya. Cuman yang ini ya kita langsung hitung integralinnya ya. Nah, soal nomor 9, hasil dari integral 2x ditambah 6 sin x dx. Gimana nih? 2x mah integral fungsi aljabar biasa. Ini kan x pangkat 1 ya. Jadi x pangkat berapa nih? X pangkat 2 jelas. Jadi koefisiennya nanti kita bagi 2. 2 bagi 2 ya udah x kuadrat. Tambah integral sin itu min cos gitu ya. Jangan lupa plus c gitu ya. Jadi jawabannya di sini adalah x kuadrat minus 6 cos x tambah c ya. Nah, ini jawaban yang tepatnya ya. Jadi opsi yang tepat yang mana tuh? Ini yang D ya. Kita lanjut soal berikutnya. Integral dari sin kuadrat x kali cos x dx. Nah, ini kita bisa pakai substitusi U teman-teman ya. Jadi kita misalnya yang pangkatnya lebih tinggi dengan U gitu. Jadi misalnya di sini U-nya sama dengan sin x. du dx atau turunan dari fungsi U terhadap x jadi gimana nih? Turunan sin itu kan cos x ini kali dx. Dan bentuk cos x kali dx yang ini kita kan nemu di sini. Jadi ini bisa langsung kita ganti sama du gitu ya. Sama du. Nah, jadi bentuk integral ini kita bisa tulis integral sin kuadrat tuh jadi u pangkat 2 ya. Cos x dx itu jadi du. Nah, ini jadi gimana nih? Ini pangkat 2 berarti tambah 1 pangkatnya. U pangkat 3 per 3 itu ya. Jangan lupa plus c. Nanti u-nya kita balikin lagi. Ya, jadi sama dengan gimana nih? Sin pangkat 3x dibagi 3 ya, tambah c. Ini hasil integralnya ya. Oke, jadi kita dapat jawabannya yang B ya. Cocok ya, ini sini u-nya sin x, berarti du-nya turunan sin itu cos. Sekali lagi. Terus udah gitu integral sin kuadrat ya integral u kuadrat. Ini jadi u pangkat 3 per 3 plus c. U-nya balikin lagi sama si sin x ya. Jadi u yang ini kita ganti sama sin x. Sin pangkat 3x nulisnya ya. Oke, kita lihat soal nomor 11. Integral dari negatif 1 sampai 1 buat fungsi x kuadrat min x dikuadratin. Berarti kalau x kuadrat min x, ini kalau kita kuadratin jadi gimana nih? Kan jadi x pangkat 4 ya. Dikurangi 2 dikali x kuadrat kali x. 2x pangkat 3. Gitu ya. Ini tambah x kuadrat. Nah, ini kita integralin. Ya, integral. Bagian bawahnya ini min 1 sampai 1 ya. Dari x pangkat 4 min 2x pangkat 3 tambah x kuadrat dx. Ya, jadi ini pangkat 4 nambah 1 pangkatnya jadi berapa nih? Pangkat 5 ya. Bagi 5 dikurangi ini x pangkat 3 nambah 1 jadi pangkat 4 ya. Sini 2 per 4. Ditambah ini x pangkat berapa nih? 2 tambah 1, 3 ya. Ini sepertiga. Kita hitung batasnya di batas atas 1, batas bawah min 1 ya. Jadi yang pertama kita masukin dulu batas atasnya ya. Ini 1 kita masukin ke sini semua. Ya. Jadi berapa tuh? 1/5 dikurangi 2 per 4 tuh setengah ya. Terus ditambah 1/3. Oke, ini nggak ada masalah ya. Baru kita kurangi batas bawahnya tuh yang ini. Ini masukin ke sini semua. Jadi min 1 pangkat 5 tuh jadi min 1/5 gitu ya. Min 2 per 4 dikali min 1 pangkat 4 ya sama ini jadi plus setengah gitu ya. Terus 1/3 kali min 1 ya min 1/3 ya.
Jadi berapa nih? 1/5 tambah 1/5 ya, karena minus 1/5 nih. Jadi 2/5. Terus min setengah lagi. Min setengah. Sorry, ini kok tandanya plus ya, ini kudunya mah minus, ya nggak? Kan min 2/4 dikali min 1/4 ini kudunya minus nih. Jadi minus ketemu minus berapa? Ini kudu teliti ngitung ini. Min setengah dikurangi min setengah ya, min setengah tambah setengah 0. Terus 1/3 dikurangi min 1/3 ya, jadi plus 2/3 nih. Kalau kita hitung berapa nih? Ini 15 kan? Penyebutnya kita samain. Ini kali 3, ini kali 3. Kita nggak boleh ngerubah bentuk asli si fungsinya, cuma si x-nya aja gitu. Kita gonta-ganti nih. Jadi 2 kali 3 berapa tuh? 6 tambah 10, 16 ya. 16/15. Jadi jawabannya di sini adalah yang A ya. Soal yang ke-12, integral dari 0 sampai pi/2 sin 3x kali cos 3x dx ya. Nah, kalau misalnya kita punya fungsi sin 2 alfa ya. Sin 2 alfa di sini. Masih ingat nggak ini jadi apa? 2 kali sin alfa kali cos alfa kan? Ya, jadi kalau misalnya kita punya fungsi sin alfa kali cos alfanya gimana? Nah, yang ini. Ya sama dengan sin 2 alfa bagi 2 gitu. Ya. Dengan kata lain, kalau misalnya alfanya di sini 3x, jadi kita bisa tulis sin 3x kali cos 3x sama dengan setengah kali sin 6x kan. Nah, gini ya. Ya udah, kita bisa integralin bentuk ini. Integral dari 0 sampai pi/2. Setengahnya kita keluarin. Nah, ini sinus 6x dx ya. Nah, integral sin itu apa? Min cos kan. Jadi setengah ada minusnya ya sini. Cos 6x, jangan lupa per angka di koefisiennya. Angkanya kan 6 di sini. Jadi per 6. Ya. Masukin di sini batas-batasnya ada pi/2, ada 0. Ya, jadi min 1/12. Nah, tinggal kita ganti aja nih si huruf x-nya masing-masing. Kali cos 6 kali pi/2, ini batas atasnya dulu. Ya. Terus dikurangin. Tadi kan min 1/12 mah kita keluarin aja ya. Cos 6 dikali 0. Jadi berapa nih? Cos 3pi. Cos 3pi itu sama aja kayak cos 180 ya. Jadi min 1/12 ini dikali min 1 dikurangi cos 0. Cos 0 berapa tuh? Cos 0 1 ya. Jadi min 1/12 dikali min 2. 2 kali 1/12. Ini sama dengan berapa nih? 1/12 dikali 2. Karena minus sama minusnya hilang kan. Ya udah sih, di sini jadi 1/6 ya. Ada nggak jawabannya? Yang D ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat min 1 ya. Nah, Y sama dengan X kuadrat min 1 dan sumbu X. Kalau kita gambar gimana sih? Ini kan sama aja kayak Y sama dengan X min 1 kali X plus 1 gitu ya. Ya, ini mungkin kalau kita gambar kayak gini nih, si kurvanya. Terbuka kemana tuh? Terbuka ke atas kan, dia bakal motongnya di min 1 sama 1 ya. Ini min 1, ini 1. Nah, berarti kurvanya bakal bentuknya parabola gini, kebuka ke atas. Ya.
Senyum si kurvanya karena koefisien X kuadratnya itu positif. Ya kurang lebih gitulah ya. Ini kurang bagus ya gambarnya. Gini aja deh kita gambar. Nah, ini kurvanya bakal gini nanti ya. Nah, gitu ya. Nah, kita diminta buat nyari luas ini. Sebenarnya ada cara cepatnya ya. Kita pakai cara, kalau pakai cara biasa sih integral kayak udah tak, kayaknya yang tadi kan kita udah bahas pakai integral tuh. Ngitung integral tentu dari batas min 1 sampai 1 itu ya. Tapi kalau mau cara cepat ya udah kita cari aja di sini berapa titik ini. Ya, titik ini berapa? Caranya gimana? Nah, kalau misalnya X-nya 0, berarti Y-nya berapa? Min 1 kan? Nah, ini min 1. Berarti di sini kalau kita lihat alasnya itu berapa nih? Alasnya itu 2, tingginya 1. Luas parabola tuh ya. Kalau misalnya parabola sempurna, luasnya itu langsung aja 2/3 kali alas kali tinggi gitu ya. Jadi nggak usah pakai integralan ya. Jadi luasnya sama dengan 2/3 dikali 2 kali 1. Jadi jawabannya berapa nih? 4/3 gitu ya. Ada nggak? Ya, yang ini 4/3. Jadi opsi yang tepat yang B. Kalau kita mau cek hasilnya pakai integral juga sama aja. Ya, misal nih kita hitung integralnya. Integral dari min 1 sampai 1 dari X kuadrat min 1 dx gitu ya. Ini kan jadi X pangkat 3/3 gitu ya. Dikurangi X. Nah, masukin batas-batasnya di sini 1 sama min 1. Jadi 1/3 kurang 1 dikurangi min 1/3 tambah 1 ya. Jadi berapa tuh? 1/3 tambah 1/3, 2/3. Min 1 itu min 2 ya. Cuman kan ini nanti kita harus mutlakin ya, karena yang bagian borderline atasnya yang ini. Ya, sumbu X. Jadi 0 dikurangi sekian. Ini nanti kita mutlakin aja. Ya, nanti dapat hasilnya juga 4/3 ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini perhatikan gambar. Integral yang menyatakan luas daerah arsiran itu gimana? Nah, ini kita harus tahu ini ada fungsi kuadrat ya, yang motong sumbu X di titik 0,0 sama 4 ya. Berarti fungsi kuadratnya apa kalau lewat 2 titik itu? Y sama dengan A kali X min X1 ya, kali X min X2. Ya, kan lewat titik 0 sama 4 tuh. Potongnya di situ. Jadi di sini Y-nya sama dengan A kali X min 0 dikali X min 4 ya. Nah, buat nyari nilai A-nya di sini kan ada titik yang dilalui sama parabola tuh, 33/4 sama 3/2. Ya udah nanti kita cari aja berapa nih. Berarti Y-nya 33/4 tuh sama aja kayak 15/4 ya. Jadi ini Y-nya kita ganti sama ini. X-nya kita ganti sama ini loh, 3/2 ya. Buat dapat nilai A-nya. Jadi 15/4 sama dengan A dikali 3/2 ya, 3/2. Terus 3/2 dikurangi 4 berapa tuh? 3/2 tuh 1,5 ya. 1,5 kurang 4, ini minus 5/2 ya. Jadi 3/2 kali minus 5/2 ya min 15/4. Nah, dari sini kita dapat ya 15/4. Ini kan min 15/4 nih. Kecoret tuh sama yang di kiri. Jadi min 15/4 kali berapa yang hasilnya 15/4? Ya min 1 nih. A-nya min 1. Nah, terus udah gitu. Kalau kita lihat lagi di sini. Gimana lagi nih ya? Ini bagian ini. Sekarang bagian si garisnya ya. Garisnya berapa tuh? Garisnya kan melalui
titik 9,0 dan 3/2,3 ya. Berarti kita bisa cari aja gradiennya ya di sini. Gradiennya berapa nih? Ini kan 3/2,3 sama titik ini tuh 9,0. Ya, jadi kita lihat gradien tuh delta Y bagi delta X. Delta Y-nya tuh berarti ini 0 dikurangi 3/4. Kan berarti garisnya sama dengan MX plus C ya. Kita cari dulu gradiennya. Itu 0 dikurangi 15/4. Itu kan delta Y dibagi delta X-nya tuh 9 kurang 3/2 ya. Jadi berapa nih? Ini per 4, ini min 15 gitu ya. Kalau yang bawah ini 2, 18 kurang 3 itu 15 ya. Nah, kita jadiin per 4 aja ya. Yang bawah ini kali 2 kali 2 gitu ya. Jadi ini kali 2. Jadi 30/4. Biar kecoret sih 4-nya. Nah, ini coret nih. Jadi min 15 bagi 30 kan min setengah. Nah, jadi Y-nya di sini sama dengan min setengah X plus C. Ya. Nah, terus melalui titik 9,0. Biar gampang kita pakai titik ini aja. Kalau X-nya 9, Y-nya kudu 0. Jadi 0 sama dengan min setengah kali 9 tambah C. Ya. C-nya jadi berapa tuh? C-nya jadi 9/2 ya. Ya udah, jadi di sini kita dapat kurvanya Y sama dengan M-nya tadi min setengah ya. Min setengah X tambah 9/2. Ini buat persamaan garis. Oke. Ini buat persamaan garis. Yang buat persamaan kurva berarti yang parabola ya. Parabola yang ini. Tadi Y sama dengan minus. Ya, A-nya kan dapat min 1 nih ya. Min 1 minus X min 0. Ya. Kali X min 4. Berarti ini kayak gini ya. Berapa nih? Min dalam kurung X kuadrat min 4X. Ini kita beresin dulu aja ya. Ini berapa nih? X kuadrat min 4X kan? Yang ini. Jadi ini kita ganti. Ya, minus dalam kurung X kuadrat min 4X gitu. Dalam kurungnya jangan lupa ya. X kuadrat min 4X. Nah, sekarang yang si persamaan garis. Persamaan garis mah yang ini tadi kan. Ya, Y sama dengan min setengah X tambah 9/2. Nah, sekarang kalau kita mau cari luas ya. Mau cari luas daerah arsiran, kita harus bagi nih si batasnya. Oh, kita harus cari juga di sini ya titik potong antara kurva sama garis itu juga. Yang kedua di sini di mana nih titik potongnya? Ya, karena daerah yang ini kalau kita bagi nih beda nih batasnya teman-teman. Ya, batasnya beda. Yang bagian daerah region 1 kan daerah atasnya dibatasi oleh garis. Gitu ya. Region bawahnya dibatasi oleh kurva. Kalau integral kan tinggal atas kurang bawah sih ya. Tapi kalau misalnya bagian atau region yang kedua yang ini dibatasi oleh garis sama sumbu tuh. Ya. Tapi kita kudu cari tahu dulu titik ini berapa. Samain aja nih. Berarti berapa nih ya? Berarti Y sama dengan Y ya. Kita dapat titik potongnya berapa nih? Y sama dengan Y. Berarti min setengah X tambah 9/2. Ini mesti sama dengan tadi minus X kuadrat tambah 4X gitu ya. Ini kita kali 2 aja semua ya. Buat dapat titik potong yang ini nih. Yang di sini ya. Jadi berapa nih? Minus X ditambah 9 sama dengan min 2X kuadrat tambah 8X ya. Jadi 2X kuadrat
pindah ruas ya ke sana. 8x-nya juga pindah ruas, jadi min 9x tambah 9 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorin nih. Kita akan dapat satu titiknya 3/2. Berapa nih kita faktorinnya? Ini 2, ini 1 ya. Ini 3, ini 3. Berarti ini x. Ini x gitu ya. Kita cross aja. 2x kali 3, 6x. 1x kali 3, itu 3x ya. Nah, supaya gampang ya udah ini di sini kita kasih tanda minus, kita kasih tanda minus gitu ya. Kan harus yang di tengah-tengah. Bukan supaya gampang, supaya sama-sama yang di tengah maksudnya. Ya. Jadi yang ini faktornya kan kita lihat ambil aja tuh yang atas ya. Yang atas tuh yang ini 2x min 3. Yang bawah x min 3 gitu ya. Jadi kita dapat faktornya tuh 2x min 3 sama x min 3. Jadi pembuat 0 yang pertama tuh x sama dengan 3/2. X sama dengan 3/2. Pembuat 0 yang kedua di sini x sama dengan 3. Nah, kalau x sama dengan 3/2 itu di sini nih. Ini kan udah tadi titiknya ya, yang ini tuh. Berarti yang ini x sama dengan 3, y-nya nggak perlu kita cari berapa ya. Berarti yang ini tuh titiknya x-nya sama dengan 3 nih, batasnya. Ya, 3. Gitu. Jadi, buat si luas daerahnya yang pertama, region 1. Jadi, luas satunya ini integral dari batas bawahnya 3, batas atasnya 4, itu min setengah x, tambah 9/2, dikurangi batas bawahnya. Batas bawahnya si kurva kan. Berarti kurangi, langsung aja ya. Kurangi minus dalam kurung x kuadrat min 4x jadi plus. Yang dalam kurungnya aja gini. Ini luas pertama nih. dx. Ya. Nah, luas yang keduanya dari batas 4 sampai 9 ya. Dari batas 4 sampai 9 itu cuma si garis Y aja kan. Jadi ini min setengah X tambah 9/2 ya. Gitu ya. Jadi ini kalau kita jumlahin gimana luasnya? Dari 4 sampai 9 berarti Y-nya integral dari, oke, ini berarti kita harus jumlahin nih. Ini kita pecah deh integral ini. Kan kita punya integralnya jadi gini luas totalnya ya. Integral 3 sampai 4 ya. Ini lihat batasnya nih. Batas bawahnya tuh 3 sampai 4. 3 ini pakai sifat integral tentu nih. 3 sampai 4 dari min setengah X tambah 9/2. Terus bagian bawahnya ya, yang luas 2-nya, itu integral 4 sampai 9 teman-teman. 4 sampai 9 dari min setengah X tambah 9/2 dx gitu ya. Ini kita kudu sadar ini. Kenapa? Karena ini tuh kita bisa buat ini jadi satu kesatuan gitu ya. Ditambah luas itu integral x kuadrat min 4x dx, tapi batasnya yang ini mah dari 3 sampai 4 aja. Jadi si kurva yang ini. Nah, bentuk integral ini tuh bisa kita jadiin satu ya. Kenapa? Karena batas bawahnya tuh sama. Batas atas yang pertama ini kan 4 sama batas bawah yang kedua ini sama gitu ya. Jadi ini tuh bisa kita bikin kayak gini integral nih, sama dengan integral batas bawahnya tuh 3 ya berarti. Terus batas atasnya 9. 3 sampai 9 dari min setengah X. Jadi ini kita dipaksa ngerubah bentuknya kayak gini ya. Terus tambah 9/2 ya. Jadi kita mainin si tanda plus sama tanda minusnya. Ini hati-hati nih, kudu teliti. Nah, ditambah yang ini integral itu ya. Yang ini tinggal di copy paste aja sih. Ya, ini emang nggak berubah. Itu ya.
Nah, ini luasnya. Nah, ini kita ke bawahin sedikit aja ya. Nah, ini bentuk integralnya ya. Ada nggak yang sama? 3 sampai 9. Nah, ini tandanya harus plus ya. Ini oke. Cocok nggak? 3 sampai 9. Oke, cocok. Terus udah gitu kudu plus juga tandanya ya. Oh, dia mau minusnya dikeluarin juga. Ini minusnya mau dikeluarin nih. Kalau minusnya dikeluarin, ini kita masukin aja jadi plus x kuadrat min 4x. Coba bentuk yang ini ya. Kita lihat. Aduh, ini bentuknya memang repot ya. Berarti kalau misalnya ini kita mau bikin jadi minus, gimana nih? Si minusnya kita keluarin. Ya, berarti ini kan sama nggak sih? Kalau minusnya kita masukin lagi. Jadi ini tambah integral 3/4, 3 sampai 4 ya. Tambah x kuadrat min 4x ya. Udah, ini sama ya. Kan tandanya sama-sama 3. Kalau yang bawah salahnya di mana? Di sini 3 ya. Yang ini salahnya di mana nih? Yang C. Ini min setengah x, yang ininya minus gitu ya. Salah. Ini salah, ini salah. Yang ini mah benar. Kenapa? Karena ini minus tuh. Minusnya ini bisa kita keluarin nih. Bentuk ini teh. Jadi si x kuadrat min 4x maksudnya ini kalau kita bikin jadi minus. Ya. Ini kita bikin jadi minus nih. Jadi kan kayak gini gitu. Dikurangi dalam kurung minus x kuadrat tambah 4x gitu. Ya. Cocok kan? Bentuknya jadi yang A ya jawabannya. Cuman ya ini riweuh aja ngerjainnya ya. Soal yang ke-15. Ini luas daerah arsirannya berapa satuan luas ya? Nah, ini kita dikasih tahu persamaan garis, tapi kita belum tahu ya. Maksudnya kita dikasih tahu titik yang melalui garis itu, tapi belum tahu persamaannya gitu. Nah, ini kan titik yang melalui garis itu kita tahu 0,36. Terus titik ini tuh 4,24 ya. Jadi gimana nih buat nyusun si persamaan garis yang melalui dua titik itu? Persamaan garis kan rumusnya Y sama dengan MX plus C. Berarti buat cari si gradiennya, M-nya itu tinggal delta Y bagi delta X gitu ya. Delta Y-nya berapa nih? Perubahan nilai Y-nya. Berarti ya 24 kurang 36 aja berapa tuh? Min 12 dibagi 4 kurang 0. 4 kurang 0 4 ya. Jadi min 3. Berarti ini Y sama dengan min 3X tambah C. Melalui titik berapa? Kita pakai aja titik yang ini yang gampangnya, yang 0,36. Jadi Y-nya 36 sama dengan min 3X tambah 0 gitu ya. Min 3X tambah C. X-nya kita ganti 0, salah ini. X-nya kita ganti 0. Jadi 0 tambah C gitu maksudnya. Ya. Jadi sini C-nya kita dapat 36. Jadi kurva yang ini, persamaan garis yang ini tuh adalah Y sama dengan min 3X tambah C tambah 36 ya. Jadi buat persamaan garis Y sama dengan MX plus C, pada gambar kurva kita dapat Y sama dengan min 3X tambah 36 ya. Ya udah, buat nyari luas daerah arsiran kita integralin. Ini kalau kita ambil partisinya kayak gini kan semua berarti tingginya tuh konstan ya. Bagian atasnya kurva min 3X tambah 36, bagian bawahnya itu yang si 12 akar X buat ketinggiannya, tapi si lebarnya ini tuh delta X gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau cari luasnya, langsung aja di sini ya. Luas sama dengan integral batas bawahnya tuh 0, batas atasnya 4 dari min 3X tambah 36 dikurangi 12 akar X atau 12X pangkat setengah gitu ya. dx. Jadi berapa nih? Integralin dulu aja deh. Jadi min 3/2
X pangkat 2 gitu ya. Tambah 36X. Nah, ini hati-hati. X pangkat setengah. Setengah tambah 1 tuh kan 3/2 tuh ya. Jadi 12 kali kebalikannya. Ini kan min 12 kali 2/3. Jadi berapa tuh? Minus 8 ya. Ini jadi minus 8. Nah, ini kita hitung nanti di batasnya. Batasnya 4 sama 0 ya. Oke, kita hitung deh batasnya. Jadi masukin ini X-nya kita ganti dulu sama 4. Ya. Jadi min 3/2 dikali 16. Min 3/2 kali 16. Ditambah 36 kali 4 itu 144. Kurang 8 kali 4 pangkat 3/2. Berarti 8 dikali 4 itu kan 2 pangkat 2. Kali 3/2 ya. Ini coret nih. 8 kali 8, 64. Nah, ini 64 gitu ya. Kurangin 0 semua. Kan itu 0 tambah 0, kurang 0 ya kurangin 0 ya. Jadi berapa nih? Ini kita hitung aja ya. Min 3 per 2 kali X kuadrat. Tadi X-nya 4/16 ya. Kok ini jadi 3/12? Ini kudunya 3/2 ya. Ya enggak? Minus 3/2 dikali 16 gitu. Ini coret. Ini 8 ya. Jadi min 24 ditambah 144 kurangin 64. Berapa nih? 80 kurangi 24. 80 dikurang 24, 56 ada nggak jawabannya? 56 satuan luas ya. Nah, jadi opsi yang tepat ini yang B ya.